Jelang Ramadan, permintaan dodol Betawi pun meningkat, termasuk dodol Betawi buatan Curug Bogor. Pembuatan dodol Betawi ternyata ada pantangannya yang nggak boleh dilanggar oleh pengaduk dodol. Sekali dilanggar, dodolnya nggak bakal jadi tuh. Dodol Betawi termasuk kuliner klasik warisan budaya Betawi yang masih eksis sampai saat ini. Panganan ini juga nyaris tak bisa dilepaskan dari acara hajatan, apalagi lebaran. Dodol Betawi bahkan merupakan hantaran wajib di pernikahan masyarakat Betawi. Uniknya nih, dodol Betawi tak hanya dibuat orang asli Betawi saja. Warga desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, malah banyak yang jadi penjual sekaligus produsen dodol Betawi. Dodol Betawi dari desa ini sudah dikirim sampai Aceh maupun Kalimantan. Tak hanya ramai menjelang Lebaran atau Idul Fitri, kesibukan produksi dodol Betawi skala rumahan di sini masih bisa ditemukan di hari biasa. Tak heran desa Curug acapkali disebut Kampung Dodol. Salah satunya Ibu Naninai. Sudah sekitar 11 tahun ia menjadi pembuat dodol khas Betawi. Ibu Naninai belajar membuat dodol Betawi secara otodidak. Adik saya bikin, keponakan saya bikin. Kalau kakak saya udah almarhum ya, udah. Jadi saya tinggal 5 orang, jadi pada bikin. Karena ada yang dari turun menurun, ada juga yang musiman. Kalau itu lebaran aja. Membuat dodol tak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses yang panjang dan waktu yang lama untuk membuat satu loyang dodol Betawi. Apalagi proses mengaduk dodolnya tentunya sangat membutuhkan tenaga dan kesabaran ekstra. Bu Ani yang akrab disapa Emak Embon ini sudah 25 tahun menjadi pengaduk dodol Betawi. Awalnya Bu Ani bekerja sebagai kuli pengaduk dodol Betawi. Namun kini ia sudah mempunyai usaha pembuatan dodolnya sendiri. Berawal dari hobi masak makanan khas Betawi, Bu Ani mencoba membuat aneka kue Betawi, diantaranya kue wajik, cucur, dan tentunya dodol Betawi. Ya dulu kan di sini ada tukang dodol tuh, cuma dia udah tua, udah sepuh. Kata Neng, daripada lu cuma kuli, kata dia gitu. Saya kuli dulu sama dia, mendingan lu buka sendiri, kata dia gitu. Ya terus tahun berapa itu kalau nggak salah tahun 2000-an dah yang saya mulain produk sendiri. Dodol Betawi memiliki 2 jenis, dodol kukus dan dodol serolok atau lebih dikenal dengan dodol air. Tapi yang sedang dibuat Bu Ani sekarang adalah jenis dodol kukus. Tepung kita airin tuh sama santan, kita unet. Kalau tadi dibilang apa ngadon ya, ngunet. Kalau saya dipanggil diunet tuh. Sampai kalis tuh, dia udah nggak nempel di sini nih, di tangan. Nah baru deh kita kukus tuh. Nah yang dodol air juga sama modelnya, cuman kalau dia langsung diencerin, ditambahin santan. Nah kalau ini enggak, kelang, keras, dikukus. Bahan utama pembuatan dodol Betawi kukus adalah beras ketan yang sudah digiling halus. Merupakan kebiasaan masyarakat desa Curug maupun daerah lainnya, semua tepung ketan maupun santan tidak boleh ada yang instan. Jadi beras ketan hitam dan putih ditumbuk sendiri. Selain itu santan kelapanya harus berasal dari parutan kelapa tua yang sudah ditambahkan air. Kalau kelapa tua itu Bang, jadinya blendonya juga minyaknya bagus ya, banyak, bening. Kalau kelapa yang muda nggak ada minyaknya, jadi cuma ampasnya aja, jadi blendo doang. Dodol yang belum sepenuhnya kental biasa disebut dodol muda atau masyarakat Betawi menyebutnya koleh atau ngoleh. Walaupun sekilas mudah, untuk mengaduk dodol Betawi muda butuh tenaga ekstra. Selain itu, ada teknik khusus agar dodolnya cepat matang. Kita tinggal ngimbangin begini aja gitu. Kalau masalah teknik mau mundur, mau ngadep kemana, nggak masalah gitu. Cuma ya kalau yang nggak paham mah susah berat. Tapi kan kalau kayak inget saya yang udah bisa mah enak kan, enteng. Kalau saya kan emang kidal ya. Jadi yang ininya di sebelah bawah, yang ini di atas, jadi begitu.
Pembuatan dodol tradisional biasanya masih menggunakan wajan dari tembaga dan dimasak dengan kayu bakar. Selain wajan khusus, yang tidak kalah penting adalah alat untuk mengaduk dodol yang terbuat dari kayu yang terlihat seperti dayung perahu. Alat pengaduk dodol Betawi ini memiliki nama yang unik. Biasanya masyarakat Betawi menyebutnya dengan geloan. Waduh ya, seingat saya itu dipanggilnya geloan. Bahannya dari kayu aren. Kenapa harus kayu aren juga kuat atau gimana? Kalau kayu aren tuh kan keras ya, jadi dia nggak cepet tumpul lah, nggak cepet tumpul. Tuh. Kalau kayu bisa, kayu biasa, cuma cepet tumpul. Jadi kan kita ngaduk kalau itunya tumpul, bawahnya nggak kesodok. Banyak terdapat proses pembuatan dodol Betawi yang memiliki nama unik. Selain ngoleh, ada pula ngerok. Mengaduk dodol Betawi biasanya dilakukan oleh 2 orang. Ada tukang ngoleh yang bertugas mengaduk dodolnya. 1 orang lagi merupakan tukang ngerok yang bertugas untuk meratakan dodol yang menempel di pinggir wajan. Ngerok akan dilakukan ketika dodol Betawi hampir matang. Jadi dodol yang menempel di pinggir wajan harus diambil dan disatukan lagi ke wajan. Kalau tidak diambil, nanti sisa dodolnya akan keras atau berkerak di pinggir wajan. Ya biar itu dodolnya keaduk semua, jangan kan kalau diantepin, dibiarin dah, bukan kalau bahasa ininya dibiarin ya. Kalau dibiarin ntar dia matang duluan, itu kering jadi berbiji-biji itu yang keras itu. Makanya selagi masih empuk dikerokin biar dia nyatu. Dodol Betawi sama seperti makanan khas Betawi lainnya, di mana ada tata cara maupun pantangan-pantangan yang harus diperhatikan dalam membuatnya, baik untuk dodol kukus maupun serolok atau dodol air. Kalau pantangan dilanggar, bisa-bisa dodol yang dimasak akan mengalami akibatnya. Mau dodol yang ini, yang kukus, mau dodol yang itu ya sama aja. Apalagi kalau kita lagi bikin penganten katanya nggak boleh nyamperin, ya. Kalau kata orang sini mah sawan, kuahnya nggak matang-matang. Sama juga, seandainya nih abang nih, habis ngelayat ya, abang nih langsung ngeliat. Nah itu kue juga sama, nggak matang-matang. Udah pernah saya ngalamin, kue dari jam 12 siang nurunin, sampai jam 8 pagi, kan udah lewat 1 hari hitungannya. Lewat berapa tuh, dari jam 12, 1-2 pada jam 1 hari setengah kan ya, hampir. Kagak matang-matang. Ya encer aja gitu. Tidak hanya pantangan, ternyata ada pula kisah-kisah mistis yang pernah dirasakan oleh Ibu Ani selama 20 tahun lebih membuat dodol Betawi. Suatu ketika, Bu Ani sedang mengaduk dodol. Karena rasa lelah tak bisa ditahan, ia beristirahat di sekitar balai dekat tempatnya membuat dodol. Namun siapa sangka, ketika hendak memejamkan mata barang sejenak, tiba-tiba dia merasa dilempari pasir dari atas pohon. Saya lagi ngaduknya sampai malam ya. Tiba-tiba saya istirahat, saya ngasoh ya, capek, saya bilang gitu. Saya duduk, kan biasa di luar jelapar, gak ada balai. Saya dari atas ada yang ngawurin seperti pasir, tapi bukan pasir. Tidak hanya Bu Ani, Bu Nani Nai pun pernah merasakan kejadian yang aneh ketika sedang mengaduk dodol. Ia bingung kenapa adonan dodol yang sudah diaduk lebih dari 10 jam tetap encer dan tidak mengental. Pernah saya bikin dodol nggak mateng-mateng. Udah itu saya bilang gini, kalau mau nyobain, kalau kepengen ambil aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya bilang jangan diaduk-aduk, kasihan yang bikin. Saya bilang gitu, tolong ya, saya bilang gitu. Nggak lama lagi, bener dodol saya langsung kental begitu ya langsung. Saya sampai, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa saya nggak nawar-nawarin, saya bilang gitu. Walau skalanya rumahan, Ibu Nani Nai terbiasa membuat dodol Betawi jenis rolok atau air sekitar 7-8 kuintal saat menjelang hari Lebaran atau Idul Fitri. Namun di hari-hari biasa, warga Desa Curug, Gunung Sindur ini lebih sering membuat dodol kukus yang lebih cepat matang dan mudah untuk dibuat. Setiap rumah biasa membuat pesanan sekitar 3 kuintal dodol Betawi.
Kampung dodol Betawi tidak hanya ada di Desa Curug, tapi ada juga di daerah lain seperti di daerah Kalibata, Ceger maupun di daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Walaupun memiliki cita rasa yang berbeda, semuanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama melestarikan warisan kuliner masyarakat Betawi.